Gue berhasil dapat profit sekitar 28 juta rupiah ketika Bitcoin itu turun ke 55.000 US dollar. Gimana caranya dan analisis apa yang gue lakukan pada saat short Bitcoin? Langsung aja kita bahas. Hai Smadran, nama gue Andi Sinjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Di channel ini gue bakal banyak share tentang ilmu trading di multi asset class, technical analysis, dan cara gue trading. Tujuannya adalah untuk bantu kalian mendapatkan profit dari trading. Kalau kalian mau belajar trading, boleh banget di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga Instagram gue di @andisinjaya dan TikTok di @andisinjaya7 biar gak ketinggalan info harian seputar market. Dan di akhir video gue bakal kasih 100.000 rupiah buat 2 orang yang beruntung. Jadi tonton video ini sampai habis. Kalau kalian nonton video gibah Bitcoin yang ini, gue udah wanti-wanti kalau Bitcoin ini ada potensi untuk turun ke sekitar area harga 55.000 US dollar. Di satu sisi, gue udah siap ketika akun trading gue di spot market itu harus terkoreksi karena market kriptonya turun. Tapi di sisi yang lain juga gue udah menyiapkan strategi untuk mengambil peluang kalau Bitcoin memang bakal turun ke 55.000 US dollar. Dan akhirnya gue coba untuk short sell Bitcoin ketika dapat momentum yang tepat dan hasilnya puji Tuhan positif. Oke, nggak usah lama-lama, kita bakal langsung review aja trading plan-nya seperti apa. Yuk, tarik garis. Oke, Smartraders, sekarang kita mau nge-review bagaimana waktu itu pertimbangan gua ketika gua mencoba untuk men-short sell Bitcoin. Ketika harga Bitcoin, kalau kalian lihat di sebelah sini, ini masih di sekitar harga 62 ribuan. Nah, di sini di tanggal 2 Juli, kurang lebih, sekarang itu videonya dibuat di tanggal 9 Juli, itu gua coba untuk short sell, dan trading plan ini gua share di Discord kita, itu di Smart Crypto Team. Jadi, di tanggal 2, itu gue bilang gue coba untuk short sell Bitcoin. Kenapa? Alasannya karena di sini kalau kalian perhatikan itu ada posisi double top ya, kurang lebih ada double top di sebelah sini. Jadi gue mempertimbangkan untuk short sell. Nah, ketika gue udah share masih di tanggal 2 Juli, gue update lagi almost hit take profit yang pertama. Yang nomor 1 kita bilang bahwa ada double top terlihat, kemudian targetnya itu 1,5 kali resiko. Jadi selalu yang gue biasanya sharingkan ke member-member di Smart Crypto Team adalah target pertama atau take profit pertama itu 1,5 kali jarak daripada resiko. Ya, itu hampir hit, kemudian sisanya let the profit run. Nah, kebetulan kalau nggak salah tanggal 3-nya atau besoknya itu gue mau naik Gunung Sumbing gitu ya di Wonosobo. Jadi gue nggak sempet untuk mantau, tapi gue udah set semua stop loss dan take profitnya. Jadi stop lossnya gue udah pakai, take profitnya itu cuma take profit 50% aja di target yang pertama. Dan ketika gue turun gunung, ketika gue lihat, wah marketnya langsung turun, Bitcoinnya langsung turun ke 57.000. Jadi dari 62.000 itu turun ke 57.000 dalam 3 hari ke depan. Jadi ini tanggal 2, ini di tanggal 5, dan satu posisi gua akhirnya berhasil ke close. Atau gua berhasil take profit 50%, dan sisanya 50%-nya lagi itu kita let the profits run. Coba kalian bayangin kalau misalkan gua udah langsung 100% gua take profit di level take profit yang pertama, itu gua nggak mendapatkan profit penurunan lagi pas ke bawah. Ya, terus nggak lama gua update lagi bahwa akhirnya 55.000 tercapai sesuai dengan prediksi gue di video gibah Bitcoin juga waktu itu, karena ada beberapa alasan waktu itu gue share, dan akhirnya kita take profit semua. Nah, ini adalah hasil daripada tradingan kemarin. Jadi waktu itu kalau kita lihat di tanggal 3 Juli itu gue udah berhasil kena take profit gue, dan kita berhasil close $300. Nah, di sini kalau kalian lihat kuantitinya 0,25 karena gue short sell-nya sekitar 0,5 Bitcoin, dan gue masih ada 0,25 lagi, dan sisanya itu gue let the profit run. Dan kalau kalian perhatikan, profit dari setengahnya lagi itu berkali-kali lipat lebih banyak. Ya, jadi kalau misalnya kalian perhatikan, di sini ketika gua berhasil turun gunung, kalau nggak salah di tanggal 4, pas gua lihat marketnya turun ke bawah dan profitnya lumayan, ya udah gua langsung take profit lagi setengah, dan sisanya gua masih sisain 0,125 ketika harganya nyampe ke 55.000, dan ketika gua lihat, oh ini kayaknya mulai ada buying pressure lagi naik ke atas, akhirnya gua langsung close semuanya di sekitar $800. Jadi kalian bayangin, 0,25 yang pertama itu gue berhasil mendapatkan $300, tapi 0,25 sisanya itu karena gue trailing stop, itu gue berhasil mendapatkan 600 ditambah 800, jadi kurang lebih sekitar 1.400-an lebih. Jadi itu adalah the power of let the profits run. Sekarang kita akan langsung bahas aja kenapa waktu itu gue berani untuk short sell Bitcoin. Terlepas dari video yang pertama udah gue bikin, jadi kalau kalian perhatikan ini di daily time frame Bitcoin, itu gue udah share sebelumnya ketika videonya itu kalau nggak salah
masih harganya di sekitar 66 ribuan. Jadi kurang lebih masih di sini. Itu gue udah bikin video kalau misalkan Bitcoin itu ada potensi untuk turun ke area harga 55.000 US dollar. Kalian bisa ulang lagi atau kalian bisa tonton lagi videonya di sebelah sini. Dan di situ sebenarnya udah jelas alasan gue kenapa bilang ada potensi Bitcoin akan ke 55.000 US dollar. Dan ketika gue melihat adanya penurunan atau ada potensi penurunan di Bitcoin, yang gue lakukan adalah gue akan berpikir bagaimana caranya gue mencari keuntungan ketika marketnya turun. Yang gue lakukan adalah gue bisa melakukan yang namanya short sell Bitcoin. Jadi kemarin itu kita short sell-nya kurang lebih di sekitar harga 62.000 ya. Jadi kurang lebih di sini. Kita akan coba untuk potong dulu chartnya. Kita potong seperti ini. Nah, kita akan review sedikit. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan menganalisis dulu bigger picture-nya. Nah, ini udah gue analisis sebelumnya. Dan kita melihat ada potensi Bitcoin ini mengalami penurunan sampai ke 55.000. Nah, kedua, cara yang gue lakukan adalah gue turunin time frame-nya. Jadi gue akan coba lihat, misalkan ini di 4 jam. Dan kemarin ini gue coba untuk tarik garis trendline. Nih, kalau misalkan kalian perhatikan, cara gue menarik garis trendline adalah gue pindahin dulu ke line chart, kemudian gue gabungin dua titik terluar daripada harganya. Dan ketika gue balikin lagi ke candlestick, ini jadi yang namanya trendline. Nah, kemarin itu gue juga sempat live trading sama member di Smart Crypto Team. Kita melihat bahwa ini ketika ada penurunan yang sangat signifikan daripada Bitcoin, terus gue melihat ada potensi sebenarnya Bitcoin ini akan coba untuk koreksi dulu ke atas, dan dia membentuk yang namanya ABC Corrective Wave. Jadi dari sini, ini koreksi wave A, di sini wave B, dan di sini wave C. Kemudian setelah dia naik 3 wave ke atas, 1, 2, 3, dan ketemu dengan trendline yang ada di sini, itu ada potensi harganya drop ke bawah atau turun ke bawah. Nah, kalau kita zoom in lagi, kemarin ini ketika gue zoom in lagi ke 1 jam, gue memang udah ngewanti-wanti atau gue udah mulai pay attention ketika harganya itu berhasil naik dan mengenai area daripada trendline yang ada di sini. Dan ketika gue perhatikan, di sini itu ada potensi yang namanya double top pattern. Jadi double top ini apa? Double top ini merupakan suatu chart pattern di mana kalau terbentuk dan berhasil breakdown dari neckline yang ada di sini, ya, jadi yang di garis ini adalah neckline, dia ada potensi untuk drop ke bawah, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum dia breakdown neckline-nya, itu memang belum 100% confirm. Jadi yang gue lakukan adalah, jadi gue coba untuk take early position, gue short sell kurang lebih di sekitar sini. Kemudian untuk stop loss-nya itu di atas candlestick yang ada di titik C di sebelah sini, atau di atas area resistance yang ada di sini. Kemudian untuk take profitnya itu gue targetin di awal 1,5. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Gue share juga di Discord, gue ambil short sell Bitcoin, dan setelah itu harganya drop ke bawah. Jadi ini adalah take profit yang pertama. Dan target selanjutnya itu sebenarnya kita bisa ukur pakai yang namanya Fibonacci. Jadi ketika gue coba untuk tarik Fibonacci dari koreksinya di sini, kita bisa pakai yang namanya external retracement. Jadi pakai external retracement, dan kalau kita lihat 127,2 itu akan menjadi target berikutnya. Jadi target berikutnya itu di sini di 57.000, dan target berikutnya di higher time frame-nya itu yang gue udah share yaitu di sekitar 55.000. Jadi kurang lebih ini adalah target-target selanjutnya daripada si Bitcoin tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya terlihat banget bahwa ini ada satu pola yang namanya pola flag. Ya, kalau kalian perhatikan ini merupakan bearish continuation pattern. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu flag, jadi lebih ke rising wedge. Jadi kalau misalkan gue coba untuk tarik garisnya di sini, rising wedge, kemudian dia turun ke bawah. Ya, dan dia drop ke bawah sampai ke target-target yang udah kita tentukan sebelumnya. Bahkan sampai ke target yang ada di daily time frame yang tadi, atau ke target yang udah sempat gue share di video yang sebelumnya di Gibah Bitcoin, bahwa ada potensi Bitcoin ini akan turun sampai ke 55.000 US dollar, dan ini tercapai di sini. Dan kita nggak tahu nextnya apakah dia akan mulai rebound ya dari 55.000 atau masih akan lanjut turun ke bawah. Kita masih akan lihat price action selanjutnya. Cuman kalau misalkan gue melihat ada peluang untuk Bitcoin ini masih turun ke bawah, gue akan coba untuk consider short sell lagi. Alasannya kenapa? Alasannya karena kita masih belum melihat clear reversal daripada Bitcoin itu sendiri. Seperti di video yang sebelumnya gue bilang bahwa kemungkinan besar itu bulan yang akan membuat Bitcoin itu naik itu di sekitar Q4, which is di Oktober, November, Desember. Ya, jadi kita masih di Q3 saat ini, dan marketnya masih akan mungkin bergerak sideways atau cenderung terkoreksi ke bawah. Ya, mungkin
mungkin nextnya kalau misalnya ada kesempatan lagi atau ada opportunity lagi untuk kita short sell, kita akan short sell. Ya kurang lebih seperti itu. And it's a very good trade. Gue aja nggak mengira dia akan turunnya luar biasa. Modal stop loss gue mungkin sekitar 400, tapi gue bisa mendapatkan profit sekitar 1.700-an, which is very good, 1/4, and I'm very happy about it. Kalau menurut kalian di harga yang sekarang, lebih baik short Bitcoin atau long Bitcoin? Coba kita diskusi yuk di komen. Sesuai janji, gue bakal kasih 100.000 buat 2 orang yang beruntung. Kalian cukup jawab aja dengan 2 kata. Apa warna bendera yang gue pakai buat nandain koin Solana di watchlist? Kalian bisa jawab contohnya sol putih, abis itu tulis username Instagram kalian di belakangnya. Misalnya @tradingismylife, biar gue bisa kontak dan transfer uangnya buat kalian yang beruntung. Kalau kalian kepo saham atau kripto apa yang lagi gue pantau, boleh banget join channel Telegram AS Trading. Linknya ada di deskripsi. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching, semoga bermanfaat, and I'll see you in the next video. Bye-bye.